Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal yang telah saya kerjakan. Jurnal yang saya review berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Museum Online di DKI Jakarta berbasis web. Pertanyaan pertama, apakah judul sudah berbentuk label bukan kalimat? Dalam judul tersebut sudah terdapat salah satu bagian dari produk berupa kata-kata sebagai sumber informasi. Label, yang dimaksudkan label adalah salah satu bagian produk berupa keterangan, baik gambar ataupun kata-kata. Dari judul ini sudah terdapat berupa kata-kata yang menggambarkan suatu produk, yaitu berbasis web. Lalu yang kedua, apakah judul atraktif? Judul tersebut sudah sangat atraktif, sehingga banyak pengunjung yang ingin melihat jurnal ini. Lalu, apakah judul menggunakan sesedikit mungkin kata, akan tetapi dengan jelas menyatakan isi karya tulis? Dalam judul tersebut masih menggunakan kata-kata yang tidak sedikit ya, masih terlalu panjang, namun sudah sangat jelas, dan kata sudah tersusun menjadi kalimat yang mencerminkan keseluruhan isi dari jurnal. Jurnal ini hanya membahas perancangan sistem informasi pemesanan tiket secara online berbasiskan web. Apakah judul tidak menggunakan singkatan kecuali yang sudah sangat lazim? Dalam judul ini, singkatan yang digunakan hanya DKI atau daerah khusus ibu kota. Tapi singkatan ini sudah sangat lazim terdengar oleh kita. Yang kedua adalah penulis. Jurnal yang saya review ditulis oleh Oki Septian. Pertanyaan pertama, apakah dibuat berdasarkan tingkat kepentingan kontribusi dalam penulisan atau penelitian, atau alfabetis atau tersusun menurut abjad? Mungkin maksud dari pertanyaan pertama ini adalah ketika penulis jurnal itu lebih dari satu orang, makanya diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan kontribusi, baik itu penulisan atau penelitian, atau juga tersusun menurut abjad. Karena jurnal yang saya review ini ditulis oleh satu orang, saya penulis ini diurutkan berdasarkan alfabetis atau tersusun menurut abjad. Bisa juga diurut berdasarkan tingkat kepentingan kontribusi, karena penulis jurnal ini hanya satu orang. Yang kedua, apakah ditulis secara lengkap? Mungkin ini adalah dimaksudkan nama penulis. Penulis ditulis secara lengkap. Apakah alamat ditulis secara akurat, termasuk nama institusi yang konsisten sehingga tidak merugikan dalam international index? Di sini terdapat perbedaan dalam menulis alamat dan institusi. Yang pertama yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan alamat Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Indonesia. Yang kedua adalah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana dengan alamat Jalan Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta. Namun jurnal ini sudah diindeks oleh Google Scholar dan Garuda Garba Rujukan Digital yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ialah abstrak. Abstrak dari jurnal ini sudah sangat singkat. Kata dari abstrak juga tidak lebih dari 290 kata yang tidak mengandung referensi, dan
diskusi hanya menggunakan 3 saja. Abstrak juga sudah berisi tujuan utama dan lingkup, ringkasan hasil, serta kesimpulan utama. Namun, tidak adanya metodologi yang dijelaskan. Di dalam abstrak ini tidak dijelaskan menggunakan metodologi yang digunakan. Lalu, dalam abstrak, motivation, problem statement, approach, result, dan conclusion. Motivation saya mengambilnya dari the existence of one information technology, namely the internet, with the development of innovation that can facilitate human activity. The process of ordering and selling tickets physically comes directly from the transfer by electronic transaction, because electronic transaction using the internet can be done efficiently and effective. Jadi adanya salah satu teknologi informasi, yaitu internet dengan pengembangan function dapat menggunakan kegiatan manusia. Proses pemesanan ini dilakukan secara transaksi elektronik dengan menggunakan internet yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk problem statement dan approach, yaitu pernyataan masalah atau pendekatan, tidak dijelaskan dalam abstrak dalam jurnal ini. Hasil yaitu ticket museums and store visitor to order ticket. In addition to making it easier for managers to report sales and visitor reports, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung museum dalam pemesanan tiket. Kesimpulan yang didapatkan adalah the conclusion is the visitor can order ticket through a website. Pengunjung dapat melakukan pemesanan tiket melalui website. Lalu metode atau eksperimen yang digunakan dalam jurnal ini yaitu wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mengurus museum di daerah Jakarta. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang akan terlibat, yaitu museum sekitaran Jakarta. Wawancara ini juga mungkin dilakukan dalam beberapa tahap yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Lalu metode studi pustaka. Penulis mencari berbagai sumber literatur dari berbagai penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian dan sebagai landasan teori yang tepat. Metode ini digunakan untuk mencari sumber pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang mungkin akan dibuat dan membantu untuk mempertegas teori jurnal ini. Lalu metode yang digunakan adalah metode waterfall atau air terjun dengan tahap-tahap requirement analysis, system design, implementation, integration dan testing, yang terakhir operation and maintenance. Yang pertama, requirement analysis, tahapan di mana pengembangan sistem melakukan pengumpulan data untuk analisa sistem berjalan dan juga analisa permintaan penggunaan terhadap perangkat lunak yang dibutuhkan. Dalam requirement analysis, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap
kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program tersebut yang mungkin akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang baik. Lalu sistem desain merupakan suatu langkah pemodelan sistem yang diturunkan dari langkah pertama. Dalam tahap ini pengembang akan menghasilkan sebuah rancangan sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Lalu implementation, pengembangan sistem berdasarkan pada pemodelan sistem yang telah dirancang pada tahapan sebelumnya. Dalam tahapan ini di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Lalu integration and testing, integrasi dan uji coba sistem yang telah dikembangkan. Dalam tahap ini dilakukanlah sebuah pengujian. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi software terdapat kesalahan atau tidak. Kemudian operation and maintenance, tahapan akhir ini adalah pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai dengan yang disetujui di awal. Lalu hasil, melalui analisa dan metode yang digunakan, analisis ini dilakukan melalui pengamatan dan diskusi dengan pihak terkait, yaitu museum-museum yang ada di daerah Jakarta. Hasil dari analisis ini diterjemahkan ke dalam bentuk rancangan perangkat lunak yang dapat mewakili sistem yang ada, berupa sistem informasi pemesanan tiket museum secara online. Adapun website yang akan dibangun diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kemudahan pada pengunjung dalam pemesanan tiket di Museum DKI Jakarta. Dalam kesimpulan juga pada jurnal ini sudah sangat ringkas dan sudah sesuai dengan tujuan awal, yaitu sistem informasi dalam museum online ini dapat membantu pengguna dalam melakukan pemesanan tiket museum. User juga terbantu dalam mendapat informasi seputar museum. Dalam sistem informasi pemesanan tiket ini juga berguna untuk pengelola museum. Dalam jurnal ini belum ada ucapan terima kasih. Tidak adanya ucapan terima kasih yang mungkin membantu dalam menyelesaikan jurnal ini. Selanjutnya, dalam penulisan referensi, penulis menyesuaikan dengan aturan publikasi APA atau American Psychological Association. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.